Kita punya Tuhan yang mengerjakan segalanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bukan hanya bisa diandalkan, tapi memang Dia mau berperan aktif di dalam kehidupan kita. Kalau kita paham ini, maka saya percaya hidup saudara akan berbeda. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Firman Tuhan ini sangat kuat dalam kehidupan saya kurang lebih 3 tahun terakhir. Firman Tuhan ini sangat menjadi satu highlight dalam kehidupan saya, di mana saya menulis di rumah saya, di tempat, di ruangan di mana saya paling sering duduk, di mana ruangan inti saya, di mana saya lebih banyak menghabiskan waktu, saya tulis besar-besar ini, ketahuilah dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau kita melihat, saudara kalau melihat dalam firman Tuhan, kalau saudara searching gitu ya, cari akulah Tuhan, saudara akan lihat sangat banyak. Mulai dari Kejadian sampai terus firman Tuhan, semuanya saudara bisa temukan sangat banyak sekali. Di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Abraham, Tuhan mengatakan kepada Musa, Tuhan mengatakan kepada Ishak, kepada semua tokoh-tokoh dalam firman Tuhan. Tuhan katakan, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kita akan belajar beberapa ayat saja. Karena banyak sekali saudara ya ayat di perjanjian lama. Kita baca yang pertama ada di Kejadian 26 ayat 24. Ada beberapa contoh saya akan bacakan bagi saudara. Kejadian 26 ayat ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ini adalah firman Tuhan kepada Ishak yang Tuhan sampaikan. Akulah Allahmu, akulah Allah ayahmu. Jangan takut, sebab aku akan menyertai engkau. Aku memberkati engkau, aku membuat banyak keturunanmu. Kepada Ishak saja Tuhan pengen sampaikan bahwa aku akan segala kelimpahan, segala berkat, aku yang menyediakan bagimu. Amin. Aku yang segala berkat yang dicari bangsa-bangsa, Tuhan yang menyediakan. Aku, dari aku. Dan dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu. Perintah Tuhan beranak cuculah, itu pun Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Siapa yang merindukan keturunan, katakan dengan iman percaya bahwa Yesus yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Tuhan membuat aku menghasilkan keturunan yang banyak, keturunan ilahi dari Tuhan. Itu semua Tuhan yang mengerjakan dan aku akan mendapatkannya. Katakan amin. Yes, Tuhan ingin menyatakan kepada kita dalam segala hal, akulah Tuhan. Yang kedua, Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Kata-kata yang terakhir apa saudara? Akulah Tuhan. Tuhan bilang, akulah yang akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Jadi bangsa yang dulu didiami oleh bangsa Israel yang ditinggalkan dan sudah dimiliki oleh bangsa lain. Lalu mereka semua menjadi orang-orang dalam perbudakan di Mesir. Tuhan bilang, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan dan akan membawa ke tanah yang aku janjikan. Aku Tuhan, aku yang akan membawa kamu. Jadi Tuhan mengembalikan apa yang menjadi hak kita. Mungkin banyak dari kita yang selama ini, mungkin apalagi yang semasa COVID, kehilangan banyak hal. Kehilangan kadang bisa disakiti orang, atau kita boleh ditipu orang. Apapun saudara. Saudara boleh kehilangan banyak hal, tapi jangan pernah kecewa dan bersedih terlalu lama. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang akan kembalikan semua apa yang hilang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan katakan, aku yang akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu.
Yang ketiga 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa apa? Akulah Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan. Jadi pada saat mereka berperang, mereka dicemooh, Tuhan yang bilang aku akan menyerahkan seluruh tentara itu ke dalam tanganmu. Akulah Tuhan, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi dalam firman Tuhan ini Tuhan berkata bahwa aku yang akan menyerahkan kepadamu. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Next slide. Dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Ini juga pada saat peperangan saudara ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saya pengen saudara baca yang merah ini 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, tepuk tangan dulu saudara. Kurang enak apa saudara? Kita punya Tuhan yang mengerjakan segalanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bukan hanya bisa diandalkan, tapi memang Dia mau berperan aktif di dalam kehidupan kita. Kalau kita paham ini, maka saya percaya hidup saudara akan berbeda. Saudara menjalani setiap hari-hari saudara, saudara akan melihat ada Tuhan, selalu ada Tuhan. Kalau saudara melihat di kata-kata tentang lihatlah keselamatan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan. Dalam bahasa, lihatlah keselamatan dalam bahasa Ibrani, di situ artinya Yeshua. Yeshua artinya keselamatan. Jadi kalau kita tahu bahwa, sebentar, ini mati ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sedang membutuhkan keselamatan, kita oke. Cek 1, 2. Cek 1, 2. Atau monitornya yang mati ya? Cek 1. Ya, kalau saudara lihat tentang keselamatan, saudara membutuhkan keselamatan. Keselamatan dalam bahasa Ibrani, kata-katanya adalah Yeshua. Yeshua artinya keselamatan. Yeshua siapa? Yeshua adalah Yesus. Jadi kalau kita sedang membutuhkan segala keselamatan, kita sedang butuh untuk diselamatkan, kita membutuhkan pertolongan. Saudara, ya langsung bunyi, thank you. Kalau kita membutuhkan pertolongan, hanya satu saudara, kita butuh keselamatan, lihatlah sumber keselamatan kita, yaitu siapa? Yesus. Dialah satu-satunya sumber keselamatan kita. Sumber keselamatan kita, pertolongan kita ada di dalam Yesus. Tuhan yang berperang gantikan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang mungkin kita hadapi. Ada yang mungkin dihadapkan pada kondisi kebutuhan, ada yang mungkin dihadapkan pada kondisi harus menghadapi sakit penyakit, atau apapun yang seperti saudara harus berjuang. Kenapa aku masih ada di dalam zona ini? Kenapa aku masih berada di sini? Dan kenapa aku belum menang? Saudara cuma satu, pandang Yesua, pandang Yesus. Kalau engkau bisa melihat Yesus dalam setiap kehidupanmu, pandang Tuhan, ada Tuhan dalam kehidupanmu, maka responmu akan berbeda. Kita ketahui dari kitab Kejadian sampai akhir, Tuhan selalu menyatakan diri bahwa akulah Tuhan. Artinya apa? Jangan takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar. Akulah Tuhan. Saudara ingat kisah Petrus pada saat
Yesus datang di Danau Galilea pada saat mereka ketakutan tengah malam, ada badai, dan kemudian ombak gelap semua. Tiba-tiba ada Tuhan datang. Lalu kemudian Petrus bilang, Tuhan kalau memang ini engkau, itu pun Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata, kalau memang engkau Tuhan, bawa aku berjalan di hadapanmu. Kata Tuhan, come, datang. Petrus berjalan. Itu saudara sudah melawan semua hukum saudara ya. Tidak ada seumur-umur dunia ini ada orang bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa menuju kepada tujuan. Tapi pada saat dia memalingkan wajahnya saat angin itu berhembus kembali dan badai itu berhembus kembali, dia memalingkan wajahnya dari Yesus dan dia melihat kepada badai itu kembali. Yang terjadi adalah Petrus tenggelam kembali. Tuhan tolong aku. Pada saat tenggelam pun Tuhan juga langsung Tuhan angkat. Dan Tuhan berkata apa? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Tuhan selalu ada. Dan Tuhan lihat datang kepadaku. Lihat aku ada di sini. Kita akan melangkah. Wow, kok bisa ya? Kok aku bisa lolos ya? Kok aku bisa luput ya? Karena kita lihat Yesus, ada Yesus di situ. Kita bisa lolos, tiba-tiba lolos saja masalah kita. Beres aja masalah kita, kita nggak tahu. Tapi begitu, besok ditagih, langsung kita, iya, aduh gimana? Wah, panik lagi. Langsung kita mulai melihat kepada badai itu lagi. Dan akhirnya kita masuk lagi tenggelam. Tapi kalau seperti Petrus, andai kan Petrus terus memandang, percaya nggak sampai kepada Yesus? Sampai saudara. Amin. Yesus selalu ada bagi kita. Amin. Next slide. Saya ingin kita memperkatakan ini ya saudara ya. Ada Tuhan bagiku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang sedang kualami, ada Tuhan memulihkan. Ada Tuhan menyelesaikan. Ada Tuhan bagiku. Wah, ini kedobelan ya Tuhan. Apapun yang aku alami, ada Tuhan yang memulihkan, ada Tuhan yang menyelesaikan, ada Tuhan bagiku. Apapun saudara, apapun yang aku alami, tepuk dadanya, tepuk jantungnya, ada Tuhan. Ada Tuhan. Tepuk sebelahnya, katakan ada Tuhan. Ada Tuhan. Tenang. Saudara belum menyelesaikan banyak hal, sedang dikejar-kejar target yang saudara tidak mampu. Tenang, ada Tuhan. Tuhan selalu ngomong, akulah Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Amin. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-22 hingga ke-23. Pada saat Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, dia mengatakan banyak hal. Dia bukan orang Israel, tapi Yesus bisa berbicara hal yang powerful kepada dia tentang penyembahan dan sebagainya. Tapi di sini saya mau highlight satu hal. Bahwa Tuhan menjelaskan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi Tuhan berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, berapa banyak hari-hari ini kita melihat di luar sana begitu orang yang sedang masing-masing dengan kepercayaannya masing-masing. Ada yang mengejar Tuhan, mengejar dewanya, mengejar apapun yang dia untuk kepentingan hidupnya. Dia harus berusaha untuk agar diberkati, berusaha untuk mendapatkan pertolongan, berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan, dan dia mencari Tuhan. Dan hal ini kadang-kadang juga terus dilakukan oleh orang-orang percaya. Saya punya satu teman yang mungkin pernah saya sharingkan. Pada saat itu dia mengalami masalah keuangan. Ini adalah teman kecil saya.
Teman ini sama saya dulu pelayanan, saudara. Masih remaja kita main rebana bareng, keliling Indonesia kita main rebana. Oh, ikut doa peperangan, ikut segala macam kegiatan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi kemudian dia menikah dan akhirnya dia punya usaha di satu kota kecil di Jawa Timur. Kemudian dia satu saat mengalami masalah di sebelum COVID, saudara. Dia harus mengalami masalah keuangan yang sangat besar. Tiba-tiba ada seseorang yang mengejutkan, seseorang membawa kabur, dia ditipu 2 miliar. Pada saat itu seperti rasanya dunia ini buat dia hancur. Dia tetap bergereja, dia sering menyumbang ada gereja di desa, dia sumbang lantai, keramik, bangunan dan semuanya dia masih aktif. Tapi pada saat itu dunianya betul-betul hancur dan ngalami. Dan orang kalau sudah ngalami kondisi keuangan, otomatis aset dijual. Semua aset dijual, semua rumah apa yang dia punya dijual. Orang-orang yang tiba-tiba awalnya kenal semuanya ngilang, saudara ya. Tiba-tiba ngilang. Enggak kenal aja, sibuk. Dia sendiri, dia merasakan sendiri. Sampai satu saat dia bertanya-tanya ini gimana. Ada orang yang menyarankan bahwa coba kamu tahu di Tuban, yang barusan goyang saudara ya, gempa. Di Tuban ada dukunnya sakti. Kamu tanya sama dia berpengalaman untuk mencari hal-hal seperti itu. Saudara, teman saya ini berangkat ke Tuban, saudara. Cari itu dukun untuk belain menemukan 2M. Seperti orang yang sudah gelap mata. Pada saat itu segala kesetiaannya dia sejak kecil, firman semuanya hilang. Dia cari itu dukun. Dan dukun itu berkata, oh ya bisa, nanti sediakan saja, nanti harus dicarikan pakai bunga dengan minyak. Minyaknya ini dicarikan dari entah negara mana gitu, pokoknya dia harus sediakan duit untuk bayar dukunnya puluhan juta. Akhirnya pulanglah, ya kalau cuma 500.000 dibayar langsung saudara, pulanglah minta minyak 50-an juta, pulang. Habis itu mereka usahakan. Mungkin mereka berpikir, ya 100 juta, 50 juta atau berapapun gak ngefek kalau 2 miliarnya bisa kembali. Diusahakan saudara. Dalam pencariannya tiba-tiba dia dapat dana, terus kemudian dia dapat dana yang nggak sampai memenuhi itu, masih kurang sedikit, mungkin bisa tak nego dukunnya. Dia ngomong sama kakaknya yang kasih saran itu, ini tak kasih no aja ya. Nya yang ngasih saran, yang ngasih kenal dukunnya, tiba-tiba ngomong gini, kok eman ya rasanya dikasih no dukun, eman ya, wes gini aja, doa aja wes, percaya Tuhan. Langsung teman saya ini rasanya gubrak gitu. Loh, kia apa sih? Dia yang ngajak, dia yang ngasih tahu, tiba-tiba dia ngomong gini. Tapi saat itu juga dia langsung, iya ya, mending buat bayar SPP anak sekolah atau mending bayar buat yang lain. Langsung dia, Tuhan, ya Tuhan, ampuni saya. Lalu kemudian dia terus masih hidup masih penuh dengan dikejar-kejar dan sebagainya. Terus saudara, masih terus, tapi dia untung nggak jadi bayarkan ke dukunnya. Singkat cerita dia akhirnya ketemu sama saya, dia telepon sama saya lama. Terus kemudian kita bincang-bincang dan saya hanya beritakan tentang Yesus, tentang firman, tentang pertolongan dari Tuhan kepada dia. Ada Yesus, tenang, jangan khawatir, pandang Yesus. Kalau dibilang kurang apa, sudah gak kurang apa-apa. Salah, gak usah mikir kesalahan. Di dalam Yesus tidak ada pengampunan. Bukan Tuhan yang menghukum kamu. Ketahuilah bukan Tuhan. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Lihat nanti akan ada pertolongan. Amin. Saudara, saya ajarkan dia menerima tubuh darah Yesus. Kamu percaya, pandang Yesus saja. Lihat Yesus saja. Maka kamu akan lihat Tuhan bekerja. Saudara, itu sudah beberapa tahun yang lalu sampai hari ini saudara. Dia bisa menikmati hidup, dia sudah tinggal di Surabaya, dia tinggal di apartemen, sebentar lagi anaknya akan sekolah di Malaysia. Segala keuangannya saudara Tuhan mulai pulihkan. Dari kebangkrutan yang mulai sampai total semua saudara bisa belasan M. Sekarang hanya tinggal beberapa M.
dia benar-benar bilang bahwa ya, kalau ada Yesus semuanya damai sejahtera. Memang masalah masih ada, tapi aku tahu Tuhan pegang kendali semuanya, maka semua akan baik-baik saja. Fokus mata memandang Tuhan, maka terus akan melihat mujizat, mujizat, mujizat. Dibutuhkan keperluan untuk sekolah, Tuhan sediakan. Dibutuhkan apartemen untuk tempat tinggal, Tuhan sediakan. Apapun yang dia butuhkan, dia melihat. Karena dia melihat Yesus, maka dia melihat penyediaan yang daripada Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ini fenomena di hari-hari ini dimanapun saudara, anak-anak Tuhan sekalipun yang benar-benar sudah aktif. Saya kemarin baru saja ketemu dengan teman lama juga, sesama orang tua murid begitu. Saya katakan, gimana kabarnya? Ya, aku sekarang ikut komsel, ikut ini, udah aktif semuanya. Tapi terus kemudian, tapi aku kok ngerasa gini ya. Kenapa orang-orang itu kayak punya kesaksian ditolong Tuhan, diberkati, dapat mujizat. Aku kok gak pernah, dia bilang kayak gitu. Aku kok gak pernah ngalami. Terus sekarang aku disuruh pelayanan ini, pelayanan itu, aku kok rasanya gak nyaman, dia bilang gitu. Pokoknya dia terus, tapi dia aktif gitu. Saya bilang gitu. Saya bilang, Ci, Yesus itu tidak pernah memberikan beban buat kita. Dia malah memberikan kepada kita itu kelegaan, pertolongan, penyediaan buat kita. Jadi kalau kita beribadah atau melakukan segala hal untuk Tuhan, lalu kita merasa terbeban dan maksudnya merasa apa ya saudara, tidak enjoy, tidak nyaman. Sepertinya ada yang salah dengan pengenalan kita akan Tuhan. Saya katakan, ayo kenal Tuhan secara pribadi, bukan dari apa kata orang, bahkan apa dari kata-kata hamba Tuhan. Kenal dia secara pribadi. Karena dia adalah Tuhan yang selalu memberikan. Dia adalah Tuhan yang selalu menyediakan. Dia Tuhan yang adalah menjadi Bapa kita. Di sini Yesus jelas sekali dikatakan, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Akan menyembah Bapa. Pada saat itu zaman orang Israel aneh sekali. Sedangkan menyebut nama Yahweh saja mereka sangat takut karena itu terlalu kudus. Tapi sekarang Yesus memperkenalkan, berdoalah Bapa kami, menyembahlah kepada Bapa. Kalau sampai Tuhan diperkenalkan kita sebagai seorang Bapa, mana ada Bapa yang tiap hari pukul anaknya tanpa sebab? Tidak ada saudara. Bapa gila dan jahat pun tidak pernah melakukan itu. Apalagi dia Bapa yang baik. Kalau Tuhan memperkenalkan kepada kita, sembahlah Tuhanmu, kenalah dia adalah Tuhan dan Bapa kita. Seorang Bapa adalah Bapa yang mensuplai, Bapa yang ingin anaknya happy, Bapa yang ingin anaknya menikmati semua yang sudah dia upayakan. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi dia bukan Tuhan yang jauh. Jadi kalau kita jalan dalam kehidupan ini, terus kemudian kita mengalami masalah atau keadaan yang buruk, saudara tidak usah kaget. Karena memang dunia ini buruk. Ada banyak virus, banyak sakit penyakit, banyak orang jahat, iri, dengki, cemburu sama kita. Banyak saudara, sudah nggak perlu sudah tidak perlu. Kok bisa ya? Ya bisa saudara, memang dunia ini sudah rusak. Tapi kalau saudara kenal, aku punya Tuhan. Dan Tuhanku ini enggak jauh. Tuhanku ini ada dalamku. Dan dia sebagai Bapakku. Kalau Bapa, aku butuh. Masa saudara butuh enggak dikasih? Enggak mungkin. Saudara yang pengen punya keturunan, bilang, Tuhan, Engkau yang memberikan keturunan, Engkau yang sudah menciptakan, berkati semuanya. Aku jadi punya anak. Yang butuh jodoh, jadi ketemu tulang rusuknya ya. Amin. Jadi Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Bapa yang diperkenalkan bagi kita. Maka kalau dia adalah Bapa, maka kita akan punya keberanian dan kepercayaan diri. Karena dia seorang Bapa yang tidak mungkin marah-marah sama kita. Dia Bapa, dia pasti supply, dia pasti sayang kita. Amin. Next slide kita. Ini kesimpulannya yang kedua ya saudara. Saudara baca judulnya. Aku menyembah
Tuhan yang adalah Bapakku. Sekali lagi, aku menyembah Tuhan yang adalah Bapakku. Maka kelimpahan, berkat, multiplikasi, apapun saudara butuhkan, mengembalikan apa yang menjadi hakku. Dia yang berperang ganti aku, dan dia yang selalu ada bagiku. Dia ada bagiku. Dia adalah Bapa. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Tuhan kita. Jadi kekristenan, mengikut Tuhan itu bukan agama. Bukan hanya sekedar agama yang dicari orang. Jadi saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang seperti melakukan setiap kegiatan agama. Saya rindu seluruh jemaat di tempat ini benar-benar memahami bahwa engkau enggak sendiri. Engkau punya Tuhan, engkau punya Bapa. Jadi otomatis apapun yang saudara alami tiba-tiba. Kadang-kadang namanya kejadian itu kan mengejutkan ya saudara. Tiba-tiba saudara ngalami kayak gini. Langsung saudara ingat, aku punya Tuhan, semua akan baik-baik saja. Aku punya Bapa yang baik, maka semua akan disuplai. Kapan lalu suami saya bilang, oh ini mobilnya rusak, perlu ke bengkel dan sebagainya. Kalau dulu mungkin mulut ini biasa ngomong, loh kok bisa loh, terus apa? Wah piro, tanya ke bengkel. Wah kita usah, dan itu masalah semua kan besar saudara. Tapi enggak, karena kita bertumbuh ya. Saudara belajar, saya pun belajar. Jadi kita bertumbuh untuk terus mengenal kebenaran. Saya bisa ngucap tenang, nanti Tuhan sediakan. Saudara, dan tepat pada akhirnya Tuhan benar-benar sediakan. Jadi apapun saudara, Tuhan itu keren. Kalau saya boleh bilang bahwa aku kenal Tuhanku. Aku bukan menyembah Tuhan yang entah di mana. Tapi aku kenal Tuhanku. Saat aku menyembah, saat WL mengajak mari angkat tangan, mari memuji. Oh gak perlu diajak juga, aku udah otomatis, Tuhan. Ban kamsya sama Tuhan ini gak bisa balas sungguhan. Segala hal dalam hidupku itu Tuhan. Mau makan apa besok itu Tuhan. Mau kerja apa, mau butuh customer dan sebagainya, itu Tuhan saudara. Apapun, Dia yang menyediakan, Dia yang menyelesaikan. Next slide. Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17. Ini pada saat murid-muridnya bersama dengan Yesus seorang diri di Filipi Kaisarea. Kemudian Tuhan tanya, kata orang-orang anak manusia ini siapa? Oh ada yang ngomong kalau engkau ini Yohanes Pembaptis, ada yang ngomong engkau Elia. Lalu kemudian di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, apa saudara? Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah menyebut bahwa Tuhan itu Mesias. Pada zaman itu satu hal yang aneh. Tapi Petrus menyebut itu dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Kalau kita bisa benar-benar mengenal Tuhan yang benar, otomatis kita mengalami Tuhan. Saudara, hidupmu akan berbahagia senantiasa. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan, menikmati kebahagiaan, dan engkau akan berbahagia. Oleh sebab itu, saya percaya seluruh jemaat di tempat ini benar-benar sudah tidak memikirkan Tuhan iki sing kaya opo. Tuhan itu benar-benar Tuhan yang nyata, yang real, yang ada, yang selalu ada bagi kita. Tuhan yang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang ada bagi kita. Berbahagialah. Senggol kanan kirinya dulu. Happy aja, ada Yesus. Happy aja, ada Yesus. Dan lanjutnya saudara, yang keren dari ayat ini Matius 16 ayat 15 ya, sampai 17. Next ayat selanjutnya, lanjutannya. Dan aku pun, lalu Tuhan lanjutkan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan
Kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Jadi pada saat Petrus akhirnya benar-benar bisa mengenal Tuhan, benar-benar jawabannya, wah ternyata Petrus kenal Tuhan. Tuhan katakan berbahagia kamu. Tapi bukan hanya sampai di situ. Karena apa? Aku berikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oleh sebab itu, setiap kita memiliki kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Apapun yang kita katakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seluruh semesta ini akan ikut semuanya. Akan saudara memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Maka seluruh semesta pun semuanya akan tunduk di dalam nama Yesus dalam dirimu. Kalau kita berkata penyakitku sembuh, maka itu akan terjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan sebab kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan saja. Bukan soal omongan doang. Mungkin kalau saudara di tempat-tempat lain mereka kayak nggak tahu, oh ya Tuhan tuh kayak gini dulu jalannya seperti ini gini. Mereka nggak tahu saudara. Tapi kalau kita itu terbukti dalam nama Yesus mujizat terjadi. Jadi bukan omdo, bukan ngomong doang. Aku punya Tuhan. Makanya saya sering bilang kalau kamu ikut Yesus tapi kamu nggak ngalami, rugi. Percuma saudara, kita hanya mengikuti kegiatan beragama, membuang-buang waktu yang ternyata kita tidak dapat sesuatu. Tapi kalau saudara tahu di dalam Dia, di dalam Yesus ada kuasa yang diberikan kepadaku, maka apa yang aku katakan jadi, maka saudara akan menikmati semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Percaya saudara, benar-benar bukan omdo saudara, bukan omong doang. Kita kenal Yesus, kita kenal Tuhan, maka benar-benar semua yang disediakan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Next slide. Yuk kita baca sama-sama saudara. Saya pengen saudara terus ajak untuk baca supaya mantap saudara perkatakan sehingga saudara bisa mendengar dan muncul imanmu. 1, 2, 3. Aku kenal Tuhan Yesus, hidupku berbahagia. Aku punya kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia terikat di surga. Apa yang kulepaskan di dunia terlepas di surga. Katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Yes, terjadi. Makanya saudara, kalau saudara benar-benar sekarang sakit, saudara katakan sembuh. Kalau saudara sekarang sedang membutuhkan, setiap rupiahnya Tuhan menyediakan dalam nama Yesus, maka akan terjadi. Jadi kalau ada masalah, udah jangan sampai saudara mundur lagi, kaget lagi. Langsung ingat, oh ada Yesus. Memandang Yesus, tidak ragu, tidak khawatir. Percaya diri, ada Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Dia Bapamu dalam segala hal. Pengenalan saya akan benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Jadi kalau orang-orang dikatakan Yesus bagimu itu apa? Tuhan bagimu itu apa? Mungkin macam-macam. Tapi kalau saya, Yesus bagiku segalanya. Tempat beras kosong, Yesus. Kulkasku gak ada di sini, Yesus. Waktu nih bayar SPP, Yesus. Sakit, Yesus. Anakku punya masalah, Yesus. Semuanya, Yesus. Aku ingat Yesus. Dan terbukti Yesus yang menyelesaikannya bagiku. Saya pengen sedikit kesaksian tentang 2 anak saya ini. Jam berapa ini? Saya memiliki anak yang pertama ini namanya Holly. Sekarang dia udah SMP kelas 2. Waktu sekitar kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu saya tuh pernah ngambil rapot saudara. Kelas 4 SD saya ngambil rapot. Terus kemudian gurunya itu ngeluh sama saya. Pernah ngeluh sama saya bilang gini. Bukan masalah akademis saudara. Bilang gini. Holly ini anaknya itu kok gak aktif. Dia diem aja. Sampai saya ajak ngomong. Holly kenapa tadi kok apa gitu ya. Dia diem aja gak jawab. Nama gurunya Bu Nora. Saya sebut. Jadi Bu Noranya, oh ya tak Bu, iya sudah ditanya loh nggak jawab, diam aja. Oh iya ya Bu, ya
Ya udah, habis gitu singkat cerita saya pulang. Habis gitu saya enggak ngapa-ngapain, saudara. Saya tanya aja sama dia, "Loh, kamu gak sering ditanya kamu malas kah?" Wah, malas. Dia kayak ada cuek-cueknya gitu ya. Kayak papanya gitu, agak cuek-cuek gitu dia. Jadi agak-agak cool gitu, saudara. Dia malas jawab, saudara. Doli nih, malas sekali jawab. Gurunya pun, wali kelasnya pun jawab itu dia malas. Jadi kayak dia nggak ramah, kayak dia tuh apa sih kayak gitu. Terus itu 4 SD ya, sekarang udah kelas berapa berarti kok 2 SMP? 7, 8. Sudah 4 tahun kemudian, saudara. Saya diceritain sama adiknya. Dia bilang kayak gini, "Masa Bu Nora ini ngomong di kelas bilang gini, menasehati anak kelas 6 SD. Adiknya kan kelas 6 SD, menasehati anak kelas 6 SD. Kalian nanti kalau sudah SMP terus jadi anak-anak yang baik, yang nurut, berperan di sekolah ini, aktif di sekolah ini, jadi anak yang beriman. Kayak itu loh, holy." Loh, disebut saudara anak saya holy nih. Kayak holy itu loh. Itu anaknya sudah imannya bagus, dia aktif, dia jadi ketua OSIS. Anak saya sekarang ketua OSIS, saudara. Terus dipuji di kelasnya, terus anak saya ini cerita. Itu mungkin kisah yang remeh-temeh lah mungkin, saudara ya. Biasa, saudara. Tapi pada saat anak saya ini cerita, saya ini langsung teringat kisah waktu kelas 4 SD, 4 tahun yang lalu. Loh, siapa nama gunungnya? Bu Nora. Sama, orang yang sama. Dia dulu berkata, Holy ini kok anaknya diem, Holy ini anaknya tidak aktif, Holy ini kok anaknya kayak enggak mau tahu dan cuek kayak gitu. Tapi sekarang dia bisa lihat sendiri. Dan memang sekarang anak saya ini dia ketua OSIS. Dia paling aktif, kalau ada apa-apa pasti anak saya. Sampai upacara saja sekarang anak saya yang milih dan ngelola persekutuan doa dan upacara. Saudara, Tuhan bisa ubahkan dari yang sama sekali diam, tidak peduli dan sebagainya, sekarang menjadi orang yang benar-benar aktif dan bisa diandalkan. Terus apa hubungannya? Saya di sini mau katakan bahwa Tuhan itu benar-benar bisa diandalkan dalam segala hal kehidupan saya, dalam segala hal kehidupan kita. Anak yang sepertinya, kok anakku temperamennya kayak gini sih, kok anakku nakal sih, kok anakku, saudara, udah gak usah pusing. Bukan kita yang punya, Tuhan yang punya. Kita tinggal katakan, anakku diberkati Tuhan, anakku bertumbuh dan perkasa di hadapan Tuhan, menjadi berkat. Tugas kita cuma menyampaikan firman, maka firman itu akan bertumbuh dan dia akan menunjukkan hasilnya. Karena bukan kita yang berperang, tapi Yesus yang berperang ganti kita. Amin. Yesus yang mengerjakan semuanya. Anak saya yang kedua ini juga, kalau excellent mungkin saya sering saksi ya, saudara. Anak saya yang kedua ini juga, dia dulu sekitar kelas 3, itu selalu kalau ujian atau apa tuh, teman-temannya tuh pinter-pinter, saudara. Di kelasnya dia, temennya dia tuh pinter-pinter. Kalau cece-nya, adiknya itu rankingnya tinggi-tinggi, dia enggak. Waktu dulu kelas 3 gitu ya, dia enggak. Mesti kok nggak ngerti, diajarin matematika juga waktu itu kok nggak ngerti gitu ya. Tapi sekarang karena terus mendengarkan kebenaran, saya percaya anak-anak saya ini, anak-anak kita, kalau kita juga berikan kebenaran tentang Yesus, pewahyuan tentang Yesus, maka firman dan iman itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Sekarang anak saya ini udah gak pakai disuruh. Tiba-tiba kalau dia benar-benar kayak rasa, aduh aku gak bisa nih, ulangan aku gak bisa nih, dia langsung doa sendiri. Dia angkat tubuh darah Yesus, tuh dia berdoa sendiri, katakan, Tuhan Engkau yang memberikan aku hikmat. Dia doa sendiri di depan kita pun, dia gak di dalam keluarga kita itu biasa. Dia berdoa sendiri. Dan kemarin dia cerita, ini udah mau kelulusan kelas 6 SD, dia cerita, Mah, dia kan minta les sebetulnya, saudara, minta les di sekolah gitu, karena teman-temannya itu pada les semua, udah pinter-pinter pada les semua, tapi dia nggak les. Terus kemudian dia cerita, Meh, aku sekarang misalnya, saya lupa ya apa aja, dia yang terbaik di kelasnya, nilainya yang terbaik. Habis gitu dia bilang, lihat Mi, try out ke berapa? Aku dari 20 berapa anak, 26 nggak usah. Itu sekarang dia ke-5. Habis pertama ke-7 ya. Terus naik ke-4. Jadi dan 3 anak di atasnya ini semuanya les-les. Dan 2 orang yang di atasnya ini karena dulu COVID, dia harusnya kelas SMP tapi dia ngulang gitu loh, karena dia nggak mau sekolah sebelumnya.
Jadi itu lebih tua dan dia les semua. Dan anak saya itu membuktikan bahwa kamu bisa karena Yesus. Yesus yang angkat dia, Yesus yang kasih hikmat sampai dia bisa peringkatnya terus naik. Padahal sebelumnya sama sekali dia selalu ketinggalan kayak gak ngerti. Semua karena Tuhan. Amin. Saudara, apapun, saya hanya ingin menginspirasi saudara bahwa apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, semuanya itu Tuhan sediakan. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan itu mengutus Yesus kepada kita semua untuk kita itu mengenal Tuhan kita. Kalau mungkin agama lain dia nggak ngerti Tuhannya karena nggak pernah lihat bentuknya kayak gimana, itu zat, itu roh atau bagaimana, nggak pernah tahu. Tapi bersyukur kita mengenal karena kita dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi kita bisa lihat wujudnya, kita bisa lihat oh Tuhan Yesus itu kayak gini, ada sejarahnya, dan kita bisa kenal oh ternyata Tuhan bisa menjamah mata orang buta, Yesus bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa melakukan banyak hal dan kita mengenalnya secara pribadi melalui firman Tuhan. Kalau mungkin agama-agama lain mereka nggak bisa bayangkan bagaimana Tuhan mereka. Tapi kalau kita bisa tahu Tuhan itu sebagai apa. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi hidup kekal yang disediakan oleh Tuhan itu tentang pengenalan akan Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa hidup yang menikmati segala kemuliaan, kelimpahan, dan semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi dia Tuhan yang telah memilih saudara, Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara, menebus saudara, bukan Tuhan yang kita tidak tahu atau tidak jelas, tapi kita tahu dia Yesus, dia Bapa kita, dia Tuhan kita, dan dia mau melakukan banyak hal ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Ayat next slide terakhir, kesimpulan. Aku diselamatkan untuk mengenal Tuhan Yesus yang memberkatiku, yang memulihkanku, berperang ganti aku, selalu ada bagiku. Yesus yang telah menjadi Bapakku, Yesus yang memberiku hidup berbahagia dan berkuasa. Nanti saudara bisa lihat kembali di YouTube-nya, saudara screenshot saudara ya. Kalau perlu tempel itu, perkatakan, aku diselamatkan untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun keadaanmu, tidak masalah. Ada Yesus. Amin. Ada Tuhan kita yang besar. Dia Tuhan yang selalu ada bagi kita. Dia Tuhan yang menjadi Bapa kita, yang mensuplai kita. Dan dia juga Tuhan yang memberikan otoritas dan kuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita percaya kita selalu berkemenangan sebab kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita.